Oke, baik, Bapak Ibu peserta pelatihan. Jadi di dalam video ini adalah akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat kuis atau membuat ujian dengan menggunakan Google Form seperti itu. Oke, sebelumnya kita sudah membuat ya. Oke, bisa atau mungkin kita hapus dulu, kita ulangi lagi. Jadi caranya membuat form, bisa diklik tambah baru. Oke, masih loading sepertinya. Nah, klik tambah baru, kemudian pilih yang bawah, Google Formulir. Nah, oke, setelah masuk, yang pertama kali harus kita rubah adalah judulnya. Jadi biar tidak formulir tanpa judul seperti itu. Katakanlah di sini ulangan harian. Di kiri atas diubah, klik. Nah, yang di sini ikut berubah. Jadi ini adalah nama file, ini adalah judul ujiannya atau judul formnya seperti itu. Oke, di sini harusnya sudah berubah. Oke, coba di refresh. Nah, sudah ganti ya Bapak Ibu jadi ulangan harian. Jadi nanti biar judulnya mudah. Misal kita buat ujian lagi ulangan tengah semester sama, jadi nanti biar tidak bingung. Nah, untuk judul formnya bisa ditambah, misal mapelnya Bapak Ibu apa, katakanlah matematika. Oke, seperti itu. Nah, nama filenya tetap ulangan harian ini, tetapi nanti judul formnya ulangan harian matematika. Nah, seperti ini gitu. Oke, sebelum masuk ke list pertanyaan, kita setting dulu ya Bapak Ibu. Jadi klik setelan. Untuk draft sekarang setelannya ada di bawah ya, kalau dulu kan di atas. Nah, ini sekarang pindah ke bagian bawah, menyatu dengan pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi ada di bagian sini. Kita klik setelan. Ini ada beberapa opsi yang perlu dirubah. Nah, terutama yang paling atas, jadikan ini sebagai kuis. Bedanya kalau form biasa itu hanya mengumpulkan jawaban, kalau di kuis itu nanti akan ada skornya, ada poin seperti itu. Jadi katakanlah ada nilainya gitu. Oke. Kemudian 3 ini nanti yang akan ditampilkan ketika katakanlah siswa sudah mengerjakan ujian tersebut, apa saja yang akan keluar. Misalkan pertanyaan yang tidak dijawab, misalkan ada 10 nomor baru mengerjakan 8, yang 2 itu tetap ditampilkan atau tidak. Kemudian jawaban yang benar dari 10 soal, katakanlah benar 7. Nah, nanti yang ditampilkan hanya 7. Kalau ini di off kan berarti semua ditampilkan seperti itu. Oke, biar bisa atau biar aktif semua saja. Kemudian di sini nilainya masing-masing soal ya, katakanlah misal nomor 1 10 poin, nomor 2 10 poin. Kalau 10 soal kan biasanya sama. Nah, barangkali Bapak Ibu ingin berbeda 9 soal, nanti salah satunya ada yang 20 poin, itu juga bisa. Oke. Turun ke bawah. Kumpulkan alamat email, saya rasa tidak perlu. Izin edit tidak boleh. Nah, batasi ke 1 jawaban, ini boleh iya boleh tidak. Jadi kalau ujian, mungkin ya saran saya atau biasanya itu ujian hanya bisa dikerjakan 1 kali seperti itu. Jadi tidak bisa berkali-kali. Atau mungkin kalau memang Bapak Ibu menghendaki boleh dikerjakan lebih dari sekali, ya silahkan bisa di nonaktifkan. Kalau saya lebih ke diaktifkan sih untuk ini. Oke, lanjut lagi. Status progres. Jadi nanti sudah mengerjakan katakanlah 2 soal dari 10. Nah, seperti itu. Tidak perlu acak urutan pertanyaan. Nah, ini boleh opsional juga. Jadi misal Bapak Ibu pengen diacak, silahkan diaktifkan.
Kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi kan biasanya pertanyaan itu kan dimulai dari yang mudah, habis itu semakin sulit. Nah, kadang di akhir mudah lagi seperti itu. Kalau diacak takutnya soal pertama itu langsung susah gitu. Jadi mungkin siswanya langsung down atau mungkin bingung seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi eh, kalau saya biasanya tidak diacak. Kalau mau diacak juga boleh, silahkan diaktifkan. Kemudian ini adalah pesanan atau pesanan. Maksud saya pesan yang akan muncul ketika form itu sudah dikerjakan seperti itu. Jawaban Anda telah tercatat. Oke. Ini tadi ngikut yang atas ya. Kalau tidak dibatasi bisa mengerjakan lagi. Oke, mungkin itu saja yang perlu di setting ya. Berarti yang berbeda adalah dijadikan kuis. Rilis nilai ini segera boleh, nanti juga boleh, tapi langsung saja tidak apa-apa. Karena nanti kita nilainya ada di spreadsheet ya Bapak Ibu. Jadi di form tidak berpengaruh, bisa dibilang seperti itu. Oke, yang perlu dirubah adalah ini kuis. Kemudian yang bawah batasi ke satu jawaban kalau memang ingin dibatasi hanya untuk satu kali pengerjaan. Mungkin itu saja. Kita kembali ke pertanyaan. Nah, sebelum memulai tes, memulai kuis atau memulai ujian, pertama kita mengisi biodata seperti itu. Nama dan kelas. Oke, 2 pertanyaan ini saja dulu ya. Nah, untuk rekap ujian ini nanti patokannya adalah nama. Jadi untuk nama bisa dibilang harus sama persis dengan apa yang ada di rekap. Nah, kalau siswa diberikan akses atau dibiarkan menulis sendiri, takutnya nanti penulisannya berbeda. Kalau penulisannya berbeda nanti tidak bisa otomatis terekap. Nah, jadi di sini kita menggunakan drop down. Oke. Nah, jadi kita yang menginputkan namanya siswa. Seperti itu. Katakanlah ada 5 siswa ya. Oke, ada 5 siswa dan kelasnya katakanlah kelas apa ya? Mungkin SD saja, kelas 6. Nah, sebagai contoh seperti ini, 6A dan 6B. Atau mungkin satu kelas saja juga boleh. Nah, ini untuk misalkan ujiannya mau dipakai lebih dari satu kelas seperti itu. Oke, atau mungkin satu saja biar nanti tidak bingung ya. Oh ya, ini dibuat wajib diisi. Oke. Untuk pertanyaan pertama biodata, kemudian kita tambah bagian ya. Jadi di sini kita sudah mulai menuliskan pertanyaan. Nah, di sini kalau tadi ini biodata, di sini ulangan harian matematika, disamakan saja. Bedanya yang bawah tadi biodata, yang di sini pertanyaan. Oke. Judul sudah, kemudian diklik plus, tambah pertanyaan. Nah, langsung saja kita input pertanyaannya. Misalkan 1 tambah 1 2. Oh, bisa gini ya. Nah, gini. Oke. Ini kunci
jawabannya ada di 2. Kemudian skornya, nah ini saya mau buat 5 soal, jadi satu soal skornya 20 gitu. Jadi nanti biar kalau misal 5-5-nya dikerjakan itu nanti akan mendapat nilai 100 gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, 1 kali 1, oh ya, kurang sama dengan untuk pertanyaan kuis, kunci jawabannya nanti akan ada tanda centang ya di sebelah kanan. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan kedua. Tuh. Salah ya, 4-nya di bawah. Nah. Oke, kunci jawaban diklik, 1 dikali 1, skornya 20. Nah, oke, jadi kita masukkan kunci jawaban, kita tambahkan poin, klik selesai. Wajib diisi ya, maaf tadi lupa, wajib diisi juga. 2 tambah 1, 1, 2, 4. Oke, wajib diisi kunci jawaban 3, 20 poin. Nah ya, katakanlah membuat soalnya manual ya Bapak Ibu, jadi mungkin bisa dibilang berat di awal seperti itu. 2 kali 2, oke, 1, 2, 3. Untuk mungkin yang tidak matematika nanti tidak bisa otomatis gitu ya, harus ngetik manual. Oke, kunci jawaban 4 sama 20, selesai. Kemudian nambah lagi, udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Oh ya, satu lagi, 4 kurangi 1 sama dengan 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Kita tambahkan kunci jawaban 3, poinnya 20 poin, selesai. Nah, wajib diisi. Nah, oke. Pertanyaannya sudah jadi ya Bapak Ibu. Jadi coba saya kerjakan. Nah, ini total poinnya itu 100 karena ada 5 pertanyaan, masing-masing ada 20 poin. Oke, untuk coba saya kerjakan, bisa klik perhatiin jauh. Hasilnya seperti ini. Pertama, siswa membuka link, itu nanti adalah untuk mengisi biodata. Jadi namanya diklik, nanti tinggal milih siswa yang mana. Oke, siswa 1 kelas 6A. Berikutnya diklik, baru masuk ke pertanyaan. Oke, 1 kali 1. Oke, ini coba saya jawab benar semua ya. Iya, harusnya dapat 100. Oke, klik kirim. Nah, jawaban Anda telah direkam. Oke, siswa juga bisa melihat skor langsung dari sini. Oke, jadi dapat 100 karena semuanya betul. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena tadi saya buat batasi 1 jawaban,
Jadi saya tidak bisa mengerjakan ini lagi. Jadi ketika saya buka hanya muncul lihat skor karena sebelumnya sudah mengerjakan seperti itu. Jadi hanya bisa dikerjakan satu kali gitu. Satu kali untuk satu email seperti itu. Jadi kalau beda email bisa. Jadi misal mengerjakan pertama itu di laptop, kemudian mengerjakan kedua itu di HP, bisa. Tapi ya mungkin siswa tidak sampai segitunya lah. Oke, kembali lagi materi. Jadi untuk Google Form itu seperti jadi kalau sudah ya tidak perlu disimpan seperti itu karena otomatis sudah tersimpan di sini. Oke, katakanlah ini saya tutup. Saya buka baru di Drive. Ini katakanlah sudah menutup laptop. Saya ulangi lagi, buka baru. Pengen melanjutkan yang kemarin, tinggal diklik saja ini. Kita klik. Nah, maka datanya kemarin itu akan tersimpan. Nah, ini yang sudah dibuat. Jadi tinggal melanjutkan seperti itu. Oke, mungkin untuk Google Form-nya seperti itu, bisa coba dipraktekkan ya Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau mungkin biasanya kita form untuk mengumpulkan data, nah kalau ini kita gunakan untuk ujian. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih.